There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, kali ini tuh aku mau kegiatan di pasar dulu ya. Jadi ini tuh udah hampir selesai aku jualan. Nah, ini aku lagi ngitung-ngitung gitu ya, yang mau dibayar, yang belum bayar, itu aku lagi catetin karena pembukuan yang paling bagus itu cuman pembukuan aku. Kalau udah suami aku yang handle, pasti semuanya bakalan amburadul karena suami aku tuh nggak teliti gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita sebagai perempuan, uang 2000 1000 aja pun teliti banget ya, karena memang kita kan seorang ibu. Jadi kita tuh memang dari awalnya itu memang tahu banget lah ya cara mengendalikan uang itu gimana dan cara mengatur uang itu juga gimana. Makanya suami aku tuh percayakan sama aku untuk urusan keuangan. Jadi aku ikut kerja sama suami itu sebagai kasir juga ya teman-teman. Jadi kerjaan aku tuh nggak terlalu berat sih sebenarnya. Aku cuma nemenin suami, yang berat itu kerjaan suami. Nah, ini tiba-tiba aku tuh tadi lihat ini tuh pohonnya gugur gitu ya daunnya, dan ini tuh asli cantik banget, tapi ternyata di kamera aku tuh nggak kelihatan cantik gitu ya teman-teman. Maaf, tadi ada suara sepeda motor dan tiba-tiba hujan. Nah, ini aku udah sampai di rumah dan ini aku tadi lagi unboxing gitu ya teman-teman. Jadi aku unboxing sendal. Ini tuh sendal kemarin sih sebelum lebaran ya dibeli, cuman aku baru sempet inilah reviewnya. Sebenarnya ini tuh videonya untuk video pendek gitu teman-teman, tapi ternyata pas aku lagi bikin video ini tuh betul-betul pendek banget, dan hasilnya durasinya tuh gak cukup sampai 15 menit. Ini aja aku udah tambahin video ini juga gak sampai 15 menit. Ini adalah video aku beri kejutan untuk suami aku ya teman-teman. Jadi hari ini tuh tanggal 10 April gitu ya. Sebenarnya ulang tahun suami aku tuh tanggal 11 April gitu. Tapi di sini aku ngasih kejutannya itu di tanggal 10 April, aku lebihin gitu ya. Aku duluin gitu ya. Jadi biasanya aku tuh kalau beri kejutan di tanggal 11 itu suka gagal teman-teman. Karena suami aku tuh kadang suka tahu aja gitu kalau aku kasih kejutan. Tapi kali ini tuh memang aku udah rancang kejutan aku tuh dari bulan 2-an gitulah ya. Jadi kayak aku tuh udah wanti-wanti banget bilang sama suami, tahun ini gak ada kejutan ya, maaf gitu. Aku bilang gitu sama suami karena aku kayak memang nggak ada sih, aku tuh nggak pernah sih kayak ngasih kejutan kayak ngeprank sampai marah-marah apa gitu tuh nggak pernah gitu ya. Biasanya aku kayak slow aja, santai aja, tahu-tahu kasih kejutan udah gitu aja. Untuk yang kemarin-kemarin sih aku nggak ada ini sih post sih ya, cuman kali ini pengen banget jadi dokumentasi aja, mana tahu nanti tua itu bisa dilihat-lihat lagi, atau mungkin anak-anak nanti bisa lihat gitu ya. Jadi semoga aja nanti bisa jadi dampak baik gitu ya, mana tahu pas dilihat anak-anak, oh ternyata ayah bundanya seperti ini gitu waktu masih muda dulu gitu ya. Jadi pokoknya gitulah ya. Di sini aku sebelum ngasih kejutan aku tuh masak dulu ya. Jadi tadinya tuh pengen masak ayam sayap gitu loh teman-teman, tapi ternyata aku nggak sempet, nggak keburu waktu. Soalnya aku tuh mepet banget ya, aku harus kerja lagi, harus bantu suami untuk beberes jualan lagi kan. Jadi aku nggak sempet untuk masak-masak. Mau beli juga nanti ketahuan dong kalau beli, soalnya kan sepeda motor itu cuma satu. Jadi aku tuh kayak nggak bisa beli kemana-mana, nggak bisa pergi kemana-mana gitu untuk beli-belinya. Jadi aku tanya suami pengen makan apa, dan ternyata kata suami tuh pengen dimasakin Indomie, tapi Indominya itu yang enak gitu. Nah, jadi aku ini bikinin kalau di sini namanya mie Bangladesh gitu loh teman-teman. Tapi aku nggak tahu pasti sih untuk rempah bumbu Bangladesh itu apa. Cuman inilah ala-alanya aku ya. Cuman ini bukan mie Bangladesh, ini minyak alanya Bunda Dina. Pokoknya mie ala-ala aku aja. Untuk mie-nya sih aku pakai mie biasa ya teman-teman. Aku beli mie yang harga 1500-an kayaknya nih ya. Nah, aku pakai mie-nya aja, aku nggak pakai bumbunya. Jadi bumbunya itu aku bikin sendiri gitu. Bikinnya sama sih kayak Indomie telur biasanya aja pada umumnya gitu, nggak ada yang spesial banget gitu ya. Nah, di sini aku tambahin ayam ya teman-teman. Tadi aku cacah ayam biar rasanya tuh lebih mantul lagi kalau ada ayamnya.
Nah, untuk bumbunya tadi aku ulek ya teman-teman untuk bumbunya. Terus aku goreng sampai dia tuh masak gitu untuk bumbunya sampai dia wangi. Terus aku tumis sama si ayamnya nggak aku goreng, aku tumis aja. Terus setelah itu aku langsung kasih air gitu. Pokoknya kayak masak Indomie biasa sih. Nah, di sini untuk telurnya aku kasih 3 butir telur ya teman-teman. Telurnya ini nggak aku pecah-pecahin gitu, hanya biarin bulat-bulat aja. Paling pecah-pecah dikit lah ya. Jadi aku tambahin telurnya 3 butir karena aku tuh kurang suka kalau masak Indomie itu telurnya dipecahin gitu, karena kuahnya tuh jadi amis banget gitu ya. Tapi kalau nggak dipecahin itu enak rasanya gitu. Aku sukanya kayak gitu. Mungkin beda-beda, ada yang beberapa orang tuh suka dihancurin gitu telurnya di kuahnya biar kuahnya itu lebih kental gitu kan. Tapi kalau aku sih lebih suka dibiarin aja gitu ya teman-teman, biar enak gitu. Oh ya BTW, kalian lagi apa nih teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi mager-mager gak sih? Hayo jangan ya. Nah ini seperti ini teman-teman, untuk telurnya itu nggak terlalu aku aduk banget. Nah ini aku mau kasih saus dan ternyata saus aku ini habis ya teman-teman, tinggal dikit aja untuk sausnya. Jadi ini aku tumplek-tumplekin dan akhirnya aku ambil buka tutupnya gitu ya, aku koret-koret. Nah, di sini tuh kita langsung aja masak Indominya atau masukin Indominya karena si kuahnya udah mulai masak. Ini tuh Indomie murahan ya, jangan dibulin ya teman-teman. Aku tuh nggak terlalu nggak terlalu milih-milih kalau soal Indomie, sama aja sih menurut aku. Cuman kalau Indomie yang mahal kayak yang sedap gitu itu kan udah ada rasanya. Kalau mie ini kan gak ada rasanya, kayak biasa aja gitu. Tapi karena aku masak, jadi aku pakainya Indomie yang biasa aja seperti ini karena bumbunya nggak mau aku pakai. Kalau lihat masak Indomie gini, aku tuh jadi pengen masak Indomie lagi ya teman-teman. Tapi ya gimana teman-teman, kalau aku masak Indomie terus nanti usus aku tuh bisa buntu ya. Nah jadi di sini tuh aku masak Indomie tuh sesekali aja kalau pas memang lagi kepengen gitu ya. Nah ini tuh udah beberapa lama juga sih aku nggak masak Indomie, baru ini gitu ya, dari bulan kapan ya, dari bulan puasa itu baru ini sih aku makan Indomie lagi. Ya boleh-boleh aja sih makan Indomie teman-teman, gak ada pantangannya gitu ya. Yang penting jangan berlebihan dan terlalu banyak. Kalau berlebihan itu tuh yang buat penyakit. Ada beberapa orang yang bilang jangan makan ini, jangan makan itu, pantang ini, pantang itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau sedikit. Tapi kalau banyak-banyak itu yang bikin penyakit ya. Oh ya teman-teman, di sini gimana nih teman-temanku semuanya, pada seneng atau enggak? Karena biasanya kalau habis lebaran itu Idul Fitri ya, bukan hanya orangnya yang Idul Fitri tapi kantongnya juga Idul Fitri ya. Sama kayak aku teman-teman, walaupun aku nggak kemana-mana tapi boncos juga karena kan aku nyediain pangan atau makan di rumah. Cemilan itu memang aku sediain di rumah, jadi pas nonton drakor atau pas lagi santai-santai ada cemilan yang mau dimakan. Makanya uang aku tuh habis dimakan, soalnya kami tuh hampir 4 hari juga nggak jualan gitu. Untuk pemasukan aku dan suami itu hanya di jualan aja teman-teman. Jadi kayak gimana ya, kayak kalau nggak jualan ya nggak ada uang gitu. Beda halnya dengan orang kayak dia tuh walaupun dia nggak kerja tapi dia tuh punya kayak THR, mungkin tunjangan lebaran, itu mereka punya itu. Tapi aku sama suami itu sama sekali nggak ada itu. Jadi memang murni kami tuh kayak usaha sendiri aja teman-teman ya. Kalau nggak jualan ya nggak ada uang. Tapi ya itu gunanya kita harus rajin-rajin menabung. Oke lanjut, di sini aku untuk jam tangannya yang kemarin aku unboxing, tapi di sini nggak aku bungkus ya teman-teman, ribet banget ya. Udah ini aku kasih aja kayak gini. Awalnya sih aku mau ngasih tanggal 11 pas di hari ulang tahun suami ya, cuman ya sudahlah kita kasih aja tanggal 10, soalnya aku juga udah nggak sabar lihat ekspresinya. Toh beda 1 hari aja ya kan. Nah ini aku udah selesai persiapkan dan ini makannya juga udah aku sediain untuk suami aku. Jadi dia tuh nanti tinggal nunggu. Soalnya dia tuh lagi di kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini aku duduk aja nunggu sambil nonton video lah gitu. Well, don't know where you are, 'cause you're not. Oke, ini suami aku sudah selesai teman-teman di kamar mandi. Nah ini tuh pertama dia tuh belum ngeh ya, tapi ternyata pas ngecek nampan dia tuh lihat ini apa, kata dia gitu. Nah aku langsung bilang ini surprise, ini kejutan, maaf ya kalau aku kasihnya kecepatan. Dan suami tuh sempat kaget gitu karena dari awal aku udah bilang kalau aku tuh nggak akan kasih apa-apa dan aku nggak bisa ngasih apa-apa juga. Soalnya
karena kan suami aku udah libur kerja dan aku juga nggak live lagi dan aku nggak punya penghasilan. Itu sih yang aku bilang, padahal aku masih ada penghasilan ya teman-teman dari video ya, dari video. Jadi dari bulan 1 kemarin aku kan udah nggak live tuh dari tahun baru kemarin ya, karena mulai jualan. Jadi aku tuh nggak pernah ambil sedikit pun komisi dari Shopee. Jadi pas aku cek ternyata komisi Shopee aku tuh lumayan gitu ya dari video, makanya aku tuh simpen aja, nggak aku ambil-ambil. Dan aku pikirkan ternyata aku mau beliin kado untuk suami aku. Nah di sini aku nggak beliin kado-kado yang mahal ya teman-teman, aku cuman beliin kado biasa aja. Ini tuh jam yang murah-murah aja lah ya. Kalau menurut teman-teman mungkin murah ya, tapi kalau menurut aku ini standar, karena kami bukan orang yang tipe kayak tahu branded ya teman-teman, karena kami tuh hanya manusia kampung bukan manusia kampung sih, orang-orang kampung maksudnya, salah ngomong, maaf. Kami itu hanya orang-orang kampung. Jadi kalau menurut aku harga jam yang aku beli ini tuh udah lumayan mahal sih kalau aku ya. Cuman untuk beberapa orang mungkin itu jam murah gitu ya, tapi aku ini udah termasuk jam mahal. Tapi di sini aku senang gitu kalau lihat ekspresi suami, dia tuh senang karena dari dulu tuh pengen banget dia beli jam, dan dia pengen banget beli jam ini, jam yang ada mereknya lah gitu ya. Dan walaupun gak asli nih KW ya teman-teman, bukan asli, karena mungkin aku gak bakalan mampu beli yang asli. Seandainya aku mampu pun aku gak bakalan beli gitu ya, soalnya kami tipe kalau orang yang gak mau hambur-hamburin uang untuk barang-barang kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya ada uang, kami lebih fokus ke investasi. Jadi kalau untuk barang-barang sih kayak gini aja tuh berasa udah mahal banget gitu ya, tapi sesekali untuk ulang tahun suami oke lah ya. Dan ternyata teman-teman, jam tangannya itu kebesaran, harus dibawa lagi ke tukang jam untuk dipotong. Tapi di sini nanti aja, karena kata suami aku ini nggak bakalan dipakai setiap hari. Katanya sayang, soalnya ini cantik, bagus. Jadi dipakainya itu pas di rumah atau mungkin pas lagi pergi-pergi aja. Sebelumnya sempat aku pasang story ya teman-teman di media sosial aku yang lain, aku beri hadiah untuk suami, karena kan selama ini aku nggak pernah publikin apa kejutan dari suami aku untuk aku. Tapi aku selalu post gitu apa kejutan aku untuk suami aku, karena aku butuh dokumentasi untuk pekerjaan aku juga, untuk YouTube aku juga ya. Jadi aku selalu videoin gitu. Tapi banyak yang beranggapan seperti orang terdekat atau mungkin orang-orang yang mengenal aku, dia tuh kayak mengira aku tuh kecintaan gitu sama suaminya. Namanya suami aku ya aku cintain ya teman-teman, aku sayangin gitu. Dan aku tuh bukan perempuan bodoh yang memberi barang sama suami. Kalian nggak tahu apa perjuangan suami aku teman-teman. Suami aku tuh udah banyak banget berjuang untuk aku. Dia tuh rela kayak panas-panasan, kayak tangannya tuh sampai pernah hancur ya untuk cari nafkah untuk kami. Jadi aku tuh nggak bisa ngasih apa-apa, cuman ini yang bisa aku kasih. Tapi alhamdulillah ini juga udah buat suami aku senang, karena suami aku bilang kasih sayang dari aku, anak-anak aku, dan aku setia menemani dia walaupun susah senang, itu udah cukup untuknya. Pokoknya suami aku tuh so sweet banget. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di ujung video. Terima kasih dan maaf kalau seandainya aku sedikit lebay di sini. Semoga aja kalian terhibur dan semoga ada motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ini. Nah ini berantakan banget, kita lanjutin di video part berikutnya ya teman-teman, karena kalau dilanjutin bakalan panjang banget. Tapi ya udah cukup sampai sini aja. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu.